Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jadi lewat video ini saya akan memberikan uraian, penjelasan mengenai Introduction to Reading Comprehension in TOSE, yang mana ini dari buku handbook kalian, TOSE Preparation halaman 40. Bisa kalian cek di sana. Ini tentang bagaimana sih mengerjakan reading comprehension, apa saja sih yang biasanya ada di dalam soal reading comprehension. Kita mulai dari sini. Jadi pertama ada 25 questions, dan tentunya 25 questions ini terbagi menjadi sekitar 4 atau 5 teks. Setiap teks rata-rata mempunyai 4-5 soal atau mungkin lebih ya. Dan it covers a variety of different subject. Rata-rata teksnya adalah teks yang akademik, jadi dia bersifat ilmiah. Karena balik lagi tujuan TOSE atau TOEFL ini adalah untuk mempersiapkan atau mengetahui kemampuan si orang yang tes tersebut dalam hubungannya dengan akademik mereka. Jadi memang ini tujuannya untuk pembelajaran. Makanya different subjects di sini bisa jadi dia sejarah, biologi, astronomy, and then maybe let's say literature, sastra ya, ada bidang medis atau kedokteran, ada bidang sejarah dan lain sebagainya. There are many subjects yang akan kalian temui nanti, dan jangan takut mentang-mentang subjek-subjek tersebut adalah asing di telinga kita atau asing buat kita. Kita masih bisa mengerjakan soalnya. Kemudian klasifikasi kategorinya itu dibagi menjadi 3 kalau menurut buku ini. Yang pertama exposition, argumentation yang kedua, kemudian historical. Jadi exposition itu eksposisi berupa penjabaran atau bisa dibilang pemaparan ya, pemaparan suatu topik tertentu. Misalnya tentang jamur, di teks itu bercerita tentang jamur atau bercerita tentang kupu-kupu. Itu seluk-beluk dan informasi lengkapnya itu ada di dalam exposition. Kemudian argumentation itu bersifat argumentatif, di mana penulis menyampaikan ide atau gagasan dalam menyikapi suatu persoalan. Bisa jadi misalnya tentang bullying atau perundungan kalau bahasa kita ya, juga tentang mobile phones, tentang teknologi. Itu disertai dengan ide-ide atau argumentasi si penulisnya. Sedangkan historical, dia akan kembali ke sejarah atau bercerita tentang alur sebuah cerita atau sebuah kisah dari masa lampau menuju masa depan. It's historical. Oke, jadi itu 3 jenis atau 3 klasifikasi teks TOSE. Common types of organization. Nah, sekarang organisasinya atau bagaimana isi dari teks tersebut disusun ya. Yang pertama classification, kemudian comparison atau contrast, yang ketiga cause and effect, problem and solution. Kita ke classification. Classification itu klasifikasi atau pengkategorisasi. So for example, teks tersebut membahas tentang mamalia ya. So mamalia, pertamanya dia akan jelaskan mamalia itu apa. Kemudian per paragraf dia akan menceritakan jenis-jenis mamalia. So maybe di paragraph 1 dia akan cerita tentang manusia.
paragraph 2 dia akan cerita tentang paus. Paragraph 3 mungkin mamalia yang lain. I don't know. Jadi classification di sini itu isi atau cara dia mengorganisasi isi tersebut adalah berdasarkan klasifikasi. Ada lagi yang misalnya klasifikasi negara Asia. So for example, dia cerita tentang negara Asia. Nanti di paragraf-paragraf ke bawah itu akan bercerita tentang negara-negara bagian dari Asia. Misalnya dia pertama kali cerita Asia Timur, lalu Asia Tenggara, dan Asia Selatan dan sebagainya. Itu termasuk klasifikasi. Klasifikasi yang tak lain dari dia adalah bagian dari suatu inti besar gitu. Jadi it's classification. Sedangkan yang kedua adalah comparison and contrast. Dia membedakan antara dua hal. So for example, membedakan antara English literature dan American literature. Perkembangan mereka berdua. Bercerita tentang kesusastraan di Inggris dan juga kesusastraan di Amerika. Dibandingkan dalam comparison atau contrast. Jadi comparison atau contrast ini membandingkan, mencari kelemahan satu sama lain, atau bagaimana perbedaannya, kelebihannya dan sebagainya. Cause and effect. So cause and effect. Bagaimana dua hal itu, satunya menjadi cause dan satunya menjadi effect. Kalian bisa cari contohnya sendiri. For example, banjir itu sebagai effect, cause-nya adalah penebangan hutan. Bagaimana penebangan hutan prosesnya dalam berkontribusi atas banjir itu sendiri gitu. Jadi ada yang jadi cause, ada yang jadi effect. Cause itu adalah sebab, dan effect itu adalah efek atau efek akibat ya. Sedangkan problem and solution, ada satu problem misalnya bullying, kemudian dia memberikan solusinya dari segi pendidikan, dari segi maybe financial atau keuangan, dari segi banyak ya yang bisa digolongkan di sini sebagai solution. Intinya dalam suatu teks ada problem khusus dan ada solusinya. Untuk selanjutnya, general strategies, yaitu strategi umum dalam test reading. Mudah saja, be familiar with the directions. Jadi petunjuknya itu jangan sampai dilewatkan. Ini orang Indonesia nih, biasanya petunjuk gak dibaca. Termasuk kemarin yang di Google Classroom, petunjuk banyak yang gak dibaca ya. Jadi tolong be familiar lah dengan petunjuk. And then number 2, do not spend too much time reading the passages. Jangan terlalu menghabiskan waktu membaca teksnya. Don't worry if a reading passage is on a topic that you're not familiar with. Jadi jangan khawatir kalau topiknya tidak familiar di pikiran kalian. And then don't spend too much on question you're unsure of. Jadi jangan terlalu terbebani dengan pertanyaan yang kalian gak terlalu bisa atau gak yakin. And then guess to complete the section before time is up. Guess itu tebak ya. Silahkan menebak demi melengkapi bagian-bagian yang kosong sebelum waktunya habis. And never leave any answers on your answer sheet. Never leave any answers on your answer sheet. Itu maksudnya jangan tinggalkan dalam keadaan yang kosong atau tidak terjawab. Bagaimana strateginya? Yang pertama skim. Skim itu adalah membaca secara sekilas ya, menentukan mana sih yang bisa ngasih saya jawaban atas pertanyaan ini gitu. To determine main idea. Jadi cari main idea atau ide pokoknya di mana, and the overall organization. Ini seperti apa sih
organisasinya, apakah dia classification, comparison, cause and effect, or problem solution scheme tadi ya. And then look ahead at the questions to determine what types of question you must answer. Jadi langsung aja ke questions-nya. Saya juga seperti itu. Ketika dapat soal reading dan teksnya terlalu pusing untuk dibaca, langsung aja cari soalnya seperti apa, maunya apa, dan kita cari jawaban atau solusinya ya. And then find the section of passage that deal with each question. Ini pasti lanjutannya adalah dari bagian mana di teks tersebut yang berhubungan dengan question tersebut. And then read the part of the passage that contains the answer. Jadi hati-hati baca di situ dengan seksama supaya jawabannya mantap gitu. Yang terakhir adalah choose the best answer. Ini pasti kalian sudah tahu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah types of questions in reading comprehensions. Ada beberapa tipe pertanyaan di dalam reading comprehension. Yang pertama, main idea questions, sering kalian tahu ya. So main idea question here adalah pertanyaan tentang ide pokok. Dan yang kedua, factual information questions, tentang faktual, informasi faktual atau kenyataan yang ada di dalam teks tersebut. And then yang C, negative factual information questions. Nanti apa? Kita akan cari tahu bareng-bareng. D, inference questions. E, vocabulary questions. Dan reference questions. Yang pertama, kita akan mulai dari main idea. So, main idea questions ada jika kalian menemukan pertanyaan semacam ini. What is the topic? What is the subject? What is the main idea? What is the author's main point in the passage? The author primarily concerned. Ada juga yang following would be the best title. Kalau kalian belum tahu artinya ini, yang pertama topik itu ya topik biasa, subject itu subjek, sama juga dengan tema ya. Kemudian main idea itu ide pokok, dan juga author's main point itu ide pokok, sama juga poin utama, main point, poin utama, author penulis. Kemudian primarily concerned itu, concern itu adalah bahasa Indonesianya concerned itu fokus pada apa gitu. Jadi dia primarily sama dengan mainly ya. Secara garis besar itu fokus pada apa, intinya seperti itu. Primer. Yang terakhir best title. Kira-kira judul tepat apa gitu. Where to find the answer? Ini mudah saja. Read the first line of each paragraph. Jadi first line itu baris pertama. Setiap paragraf punya baris pertama, dan itu biasanya informasi penting banget ya. Jadi jangan dilewatkan. Yang kedua adalah look for a common theme or idea in the first lines. Nah, di first line tadi, di baris-baris pertama per paragraf tadi, itu dia gagasan pokoknya apa gitu. Dia saling berhubungannya seperti apa. And then number 3, pass your eyes quite quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Jadi pass your eyes quickly over the rest. Lihatlah dengan cepat atau ya disimak ke bawah. Over the rest itu sisanya, sisa dari teks untuk mengecek atau untuk memeriksa bahwa Anda betul-betul sudah menemukan topik sentence-nya atau kalimat yang berhubungan dengan topik itu sendiri. Number 4, eliminate any definitely wrong answers. Ini sudah jelas ya. Silakan dieliminasi jawaban-jawaban yang sekiranya sangat kurang tepat atau sangat tidak tepat, dan choose the best answer. Oke, yang kedua, kita tadi sudah menyimak main idea ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ide pokok. Yang kedua ini adalah pertanyaan yang berhubungan tentang factual information.
So factual information questions di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan informasi berupa fakta yang disebutkan di dalam paragraf. Factual information questions focus on facts, berfokus pada fakta-fakta. Rincian atau details. Definitions, definisi, or other information presented by the author. Jadi yang ada di dalam teks. Jadi misalnya teks itu bercerita tentang sejarah Amerika. Dan dia menyebutkan Presiden John F. Kennedy itu berkuasa atau menjadi presiden di Amerika dari tahun ini sampai ini. Itulah informasi yang ada di dalam teks. Jadi bisa jadi nanti pertanyaannya adalah pada tahun berapa Presiden John F. Kennedy berkuasa atau menjadi presiden di United States of America. Misalnya seperti itu. They ask you to identify specific information. Mereka memintamu untuk menentukan informasi spesifik atau informasi khusus yang dijelaskan hanya di teks tersebut gitu. Jadi kalau tidak dijelaskan di teks tersebut ya berarti no information ya. They generally do not ask about general themes that the passage as a whole discusses. Jadi biasanya dia cuma bertanya tentang teks tersebut. Jadi tidak bertanya tentang hal-hal lain di luar teks. How to recognize, bagaimana untuk mengenali pertanyaan macam ini? Yang pertama, according to the paragraph, which is the following is true. Yang mana yang true, yang mana yang benar tentang John F. Kennedy, for example. The author's description of X mentions which of the following. Nah, berikut ini informasi yang terdapat dalam teks yaitu bla 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 bla. According to the paragraph, X occurred because. Nah, ini berhubungan dengan informasi yang disajikan di dalam teks tersebut. Kalian tinggal nyari di mana letak jawabannya atau informasi yang kalian harus temukan itu. Okay? Simple, tapi kadang-kadang susah juga ketika dia sudah mengolah alik kata ya. Okay, so where to find the answer? The answer to this question are found in order in the passage. In order itu maksudnya secara urut ya, secara urut di dalam teks. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1 itu pasti jawabannya ada di paling atas. Pertanyaan kedua itu biasanya di bawahnya, paragraf bawahnya. Pertanyaan ketiga di bawahnya dan sebagainya dan seterusnya. How to answer the questions. Bagaimana untuk menjawab pertanyaannya. Choose a keyword in the question. Jadi pastikan kalian tahu keywordnya atau kata kuncinya. Lalu di skim, dilihat sepintas, dibaca sekilas. Appropriate part, jadi bagian yang sesuai dalam passage atau dalam teks. Kemudian read the sentence that contain the keyword. Baca kalimat yang mengandung keyword tersebut dengan hati-hati. Lalu eliminate the definitely wrong answer. Skip atau eliminasi jawaban yang betul-betul salah. Oke, ini ada contohnya. Kalian bisa lihat, simak di halaman 43 buku kalian. Ada soal di situ, tapi kita nggak akan terlalu berlama-lama di sini. Oke, setelah itu kita mau ke negative factual information questions. Nah, kalau tadi factual information questions, sekarang ada yang namanya negative factual. Apa itu negative factual? Isinya not semua. It means that, jadi kalau tadi yang mana yang true, yang mana yang benar. Nah, kalau di sini adalah yang mana yang enggak benar, not true. Ada juga yang the author's description of X mentions all, menyebutkan semua yang ada di bawah ini kecuali. Terus ada juga pertanyaan macam ini, not stated, tidak
tidak tersurat atau tidak tertulis. Not mentioned, tidak disebutkan dalam teks. Apa yang tidak disebutkan dalam teks? Apa yang tidak dibahas atau not discussed? All of the following berikut ini semuanya benar kecuali except dan sebagainya. Sama seperti factual information tadi, kalian harus menentukan keywordnya, lalu kalian harus cari apakah informasi itu betul-betul ada atau tidak. Jadi jangan kelamaan baca teks ya, mending saran saya langsung aja lari ke soal maunya apa. Kalau lewat teks kalian akan kelamaan dan banyak kata-kata yang susah kalian ini pahami gitu. Oke, selanjutnya adalah inference questions. Ini lumayan menyita pikiran menurut saya ya. Karena these questions mengukur your ability to comprehend, mengukur kemampuan kalian untuk memahami argumen atau ide-ide yang tersirat. Jadi tidak secara eksplisit disajikan informasinya. Jadi dia tersembunyi. Kemampuan kalian menangkap hal tersembunyi dari teks tersebut gitu loh. Menarik ya. Ini menurut saya sangat menantang. For example, if an effect is cited in the passage, an inference question might ask about its cause. Jadi misalnya sebuah efek atau akibat itu disajikan atau diperlihatkan di teks tersebut, inference question bisa jadi bertanya tentang sebabnya. Nah, sebabnya tidak ada atau sebabnya tidak dipaparkan. Kalian diminta mencari tahu atau mencari ide gagasan tentang sebabnya. Ya. If a comparison is made, an inference question might ask for the basis of the comparison. Untuk dasar comparisonnya atau dasar pembandingnya itu apa, misalnya gitu. You should think about not only the explicit meaning but also the logical implication. Jadi kalian dituntut berpikir logis, mengaitkan hal satu dengan hal yang lainnya. Hampir sama how to answer-nya. Jadi kita mungkin bisa choose a keyword lagi, lalu scan the passage for the keywords. Kalian membaca sepintas lagi untuk keywords-nya. Tadi ada skim, ada scan. Skim itu tadi lebih ke mencari spesifik informasi yang spesifik. Kalau scan itu membaca sepintas untuk mencari ide secara global. Kemudian carefully read the sentence that contains keyword. Hati-hati membacanya. Try to make an inference through all the related keywords. Jadi bagaimana ya? Kalian harus bisa menyambung-nyambungkan related keywords. Menyambung-nyambungkan apa yang sudah terjadi atau tersaji di situ menjadi satu ide inference yang diminta gitu. Nah, contoh-contoh soalnya bisa kalian lihat di sini. It is most likely that what probably happened. It is implied in the passage that. Tersirat di dalam teks bahwa it can be inferred, bisa ditarik kesimpulan dari passage di atas adalah, atau mungkin, nah is most likely, nah kemungkinan ini yang kalian perlu cari. What probably happened adalah bla 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 bla. The author of the passage implies that X, penulis teks tersebut, mengimplikasikan atau implies that X, menyiratkan bahwa X adalah bla 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 bla. Jadi intinya tadi setelah
non-factual dan negative factual information. Inference question pada dasarnya adalah pertanyaan tentang informasi yang tidak terdapat secara eksplisit di dalam teks, melainkan secara implisit atau tersirat yang harus kalian temukan sendiri jawabannya dengan memahami teks tersebut. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu vocabulary questions. Ini tantangannya adalah bagaimana kalian memahami vocabulary atau kosakata. Jadi biasanya pertanyaannya, the word X in the passage, di teks tersebut, is closest, paling dekat in meaning, dalam hal makna pada kata-kata A, B, C, D, E, misalnya gitu. In stating X, the other means that. Jadi meaning, arti kata itu sangat berpengaruh di sini pemahaman kalian. Makanya ini tentang vocabulary questions. Sangat-sangat gampang diidentifikasi. Karena dia pertanyaannya ya tentang kosakata gitu, tentang vocabulary. Tahu ya? Ini seperti itu. Misalnya kayak gini, the word exposed in the passage is closest in meaning to. Jadi biasanya dicetak tebal atau dicetak miring. Kemudian kalian disuguhkan dengan sinonim-sinonim yang maknanya kadang-kadang hampir sama gitu. Jadi susah kita untuk milihnya. Tapi kadang-kadang juga soalnya ketika kita tahu arti kata ini atau kita kebetulan tahu kosakata ini, mudah-mudah saja gitu. Sedangkan yang nomor 5 adalah reference question. Reference questions itu yang refer to. Ingat nggak? The word X in the passage refers to, merujuk pada gitu. Jadi kadang-kadang pronoun berupa it, him, he, she, it, they, dan sebagainya. Kadang-kadang which, this, itulah reference question ya. Sering kita jumpai juga. How to answer the questions? Yang pertama kita harus locate dulu. Cari pronoun di dalam passage-nya yang di mana gitu. Kemudian look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Cari tahu kalimat sebelumnya, pahami kalimat sebelumnya untuk memahami yang dimaksud, yang di reverse tuh tadi apa gitu. Jadi intinya kalian cari kata di situ atau lokasi di mana kata itu dimaksud, kemudian cari pemahaman atau pahami kalimat di sekitarnya, baru kalian bisa menyimpulkan sebenarnya yang dimaksud he, she, it itu apa gitu. Misalnya ini, they follow basic patterns. They refers to apa? Kalian nggak bisa kalau nggak lihat sekitarnya. Nah, misalnya they di sini ketemu nih. Oke, dia masuk ke kalimat sepanjang ini. Since the law of physics, not some arbitrary decision, have determined the general form of applied art objects. They di sini siapa? Belum tahu. Berarti kalian harus cari tahu di kalimat sebelumnya. If pots have no bottoms or have large opening in their sides, berarti pots ini yang diomongin. So ini kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang ya, tergantung pemahaman kalian dalam vocabulary. Kita balik lagi di sini. Since the law of physics, karena atau sebab hukum fisika, not some arbitrary decision, have determined the general form of applied objects. They follow basic patterns. Mereka mengikuti pola-pola basic. Jadi mereka di sini merujuk pada applied art objects. Di sini ada penjelasannya. Kalian bisa memilih berdasarkan
teks yang sudah dibaca. Okay? So maybe this one is very difficult example for you guys, tapi nanti kita akan lihat example yang lebih menarik kalau sudah masuk di soal. So, itu tadi penjelasan saya tentang tipe-tipe soal dalam text reading, yang mana ada 5 jenis tadi ya, yang sudah saya paparkan satu persatu, atau bahkan 6 di sini. I don't know, like number 1 is main idea question, kemudian factual information, dan negative factual, true sama not true tadi, kemudian inference questions, yang mana pertanyaan yang tidak ada informasinya secara tersurat di dalam teks, vocabulary questions yang berhubungan dengan kosakata, dan yang terakhir reference questions, jadi rujukan, kata ganti yang merujuk pada subjek atau objek tertentu. Demikian penjelasan saya, so semoga bermanfaat. Thank you for watching and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.